Adil Kataino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Asbiandi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Landak. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Muhammad Anwaruddin, MPD. Dan pengajar praktik saya adalah Agus Kandau, MPD. Kali ini saya akan membahas rangkuman tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu modul 3.1 koneksi antar materi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada murid, khususnya Pratap Triloka Ingarsa Sungtulodo yang berarti memberikan teladan kepada murid, maka guru seharusnya berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi muridnya. Sehingga segala perilaku guru seharusnya memberikan contoh praktik baik kepada murid-muridnya. Dalam pengambilan keputusan, guru memberikan contoh pengambilan keputusan baik dan bertanggung jawab dengan memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangun karsa, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Pandangan KHD akan membantu guru dan murid lebih baik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan. Tentunya jika kita memiliki nilai-nilai positif, maka pengambilan keputusan kita pun akan memiliki hasil dan dampak positif. Nilai-nilai itu bagaikan gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching merupakan percakapan antara coach dan coachee yang memiliki tujuan, semangat memberdayakan dengan prinsip memaksimalkan potensi, di mana solusi akan datang dari coachee itu sendiri. Kekuatan coaching yang dimiliki oleh seorang guru atau pimpinan akan sangat baik untuk proses pengujian pengambilan keputusan. Melalui langkah coaching Tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam pembelajaran sosial emosional yang terdiri dari 5 kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya jika kelima kompetensi sosial emosional telah dimiliki oleh guru atau pemimpin, maka proses pengambilan keputusan akan dilakukan sangat baik. Untuk keputusan masalah dilema etika, di mana kedua masalah adalah pilihan yang benar, maka dengan kompetensi sosial emosional dimiliki dapat mengambil keputusan yang
tepat. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam pendidikan guru penggerak jelas sudah diajarkan nilai-nilai kebajikan untuk menjadi pedoman dalam mendidik siswa. Pada studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika diperlukan self-awareness atau kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi untuk mengambil keputusan. 9 langkah dalam konsep pengambilan dan pengujian keputusan bisa kita gunakan, terutama pada uji legalitas, untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk dalam bujukan moral yang berarti benar vs salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar vs benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai kebenaran yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Yang keenam, bagaimana pengambil keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk melakukan perubahan menyeluruh ke arah yang lebih baik, maka kita perlu melakukan pendekatan yang sistematis, seperti pada pendekatan inquiry apresiatif, baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan atur eksekusi. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pada kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tapi kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir and based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking, serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Tentu ini ada kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan kita. Kita akan melihat masalah berdasarkan kategori, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimanakah kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan adalah pendidikan guru penggerak ini adalah merdeka belajar. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya, mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan kodrat zamannya, pendidikan sesuai zamannya. Murid juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga keputusan yang kita ambil harus memperhatikan kebahagiaan murid dan potensi yang dimiliki murid kita yang berbeda-beda. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru adalah penuntun. Sebagai penuntun, maka guru menjadi teladan, sehingga guru bisa memberikan pengaruh baik kepada murid-muridnya. Guru juga diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai benih. Jika dirawat dan dijaga, maka benih tersebut dapat tumbuh subur dan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru tentunya bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid, seperti petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? 1. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru adalah penuntun. Sebagai penuntun, maka guru menjadi teladan, sehingga guru bisa memberikan pengaruh baik kepada muridnya berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Maka pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru.
Pengambilan keputusan harus menggunakan alur bagja dan berdasarkan pada budaya positif yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, well-being. Ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kompetensi sosial emosional dan kesadaran penuh, mindfulness, untuk menghantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila. Yang keempat, untuk menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Yang 11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pada kasus dilema etika, terjadi ketika ada dua pilihan yang sama-sama benar, dan ini sangat sering terjadi dalam dunia pendidikan kita. Tinggal bagaimana pemimpin pembelajaran memutuskan mana keputusan yang akan diambil. Dalam kasus bujukan moral sangat mudah sebenarnya untuk memilih, karena merupakan pilihan benar atau salah. Tinggal bagaimana seorang pemimpin pembelajaran menyikapi bujukan moral tersebut, dan sebaiknya kembali kepada nilai-nilai kebenaran. Dalam dilema etika ada 4 paradigma yang bisa dikategorikan: individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Pemimpin hendaknya bisa mengambil keputusan berdasarkan keempat pada paradigma tersebut. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan: berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Setelah mengetahui prinsip ini, maka seorang pemimpin hendaknya bisa menggunakan prinsip yang sesuai dan diharapkan pengambilan keputusan yang tepat. Pemimpin bisa menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil sesuai dengan situasi, tepat, dan berpihak kepada murid. Yang ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari dalam modul ini? Saya pernah mengambil keputusan moral dilema sebelum saya mempelajari modul ini. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya jadi banyak pengetahuan tentang paradigma, prinsip, dan 9 pengujian keputusan. Sehingga pengambilan keputusan yang akan saya lakukan ke depan lebih baik lagi dan selalu berpihak kepada murid. Yang ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, ada dampak positif yang saya rasakan. Dalam pengambilan keputusan, saya akan menggunakan prinsip dan paradigma, dilema etika atau bujukan moral, serta menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang menurut saya sangat baik dipraktikkan dalam pengambilan keputusan. Ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu atau pemimpin, sangatlah penting mempelajari modul ini karena kita sering sekali mengambil keputusan, apalagi sebagai pemimpin. Keputusan yang kita ambil adalah menjadi rujukan dan pedoman bagi guru dan murid di sekolah. Dengan materi yang ada di modul ini, maka saya bisa menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan diharapkan keputusan yang saya ambil benar-benar tepat dan tidak merugikan orang lain. Demikianlah rangkuman dari koneksi antar materi 3.1. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.